mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahap 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hasanah Nurul Islami SPDI, mengajar di SMP Negeri 4 Palimanan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG Daljab tahap 1 tahun 2023 dengan materi Asmaul Husna yang ada di bab 2 semester 1 kelas 7. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan ke depannya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM Hafiz. Boleh silakan memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Said. Oh, Said. Kenapa Saidnya tidak masuk? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan semoga Saidnya lekas sehat supaya bisa belajar bersama lagi dengan kita di sekolah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Yuk semuanya berdiri. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar
Anak-anak, sekarang silahkan disiapkan alat tulis dan buku pelajaran yang akan kita gunakan untuk belajar. Ya, silakan. Sebelum memasuki materi, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kali ini kita nyanyikan yel-yel pelajar Pancasila. Anak-anak, nanti dalam menyanyikan yel-yelnya akan ada gerakannya yang nanti akan dipandu oleh ibu dan oleh teman kalian, Aira ya. Siap semuanya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, silakan Intan. Bu, minggu lalu materinya tentang surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Tepuk tangan buat Intan. Ya, betul sekali ya, seperti kata Intan bahwa minggu lalu yang kita pelajari adalah Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Sekarang Ibu tanya, coba kalian masih ingat enggak? Apa isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59? Ada yang tahu? Ya, coba Dias. Surat An-Nisa ayat 59 membahas tentang patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin yang baik. Ya, tepuk tangan buat Dias. Alhamdulillah, ternyata kalian masih mengingat ya materi minggu lalu bahwa Quran surat An-Nisa ayat 59 itu isinya tentang patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, dan juga para pemimpin yang baik. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Jadi setelah hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami materi kita hari ini nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Anak-anak, karena hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, Ibu akan tanya dulu nih, supaya Ibu tahu pengetahuan awal kalian. Coba Ibu tanya, ada yang tahu apa itu pengertian dari Asmaul Husna? Ya, silakan Fazrina. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Tepuk tangan buat Fazrina. Betul apa yang dikatakan oleh Fazrina ya, bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Dan tidak cuma satu ya, tetapi banyak jumlahnya. Tak kenal maka tak sayang. Karena itu kita pun harus mengenal Allah ya. Harus mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apalagi kalau mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah ini memiliki banyak manfaat jika kita sering mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang Ibu tanya, ada yang tahu? Ada berapa sih jumlah nama-nama Allah yang baik itu? 1. Ya, silakan Hafiz. Asmaul Husna berjumlah 99. Ya, tepuk tangan buat Hafiz. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Hafiz bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tapi dalam pembelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari hanya 4. Yaitu ada Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Sekarang waktunya kita literasi membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Surat hari ini yang akan kita baca adalah surat At-Takatsur. Yuk semuanya dibuka buku ngaji paginya dan baca surat At-Takatsur ya. Siap.
Anak-anak, di depan ini ada gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu Asmaul Husna. Ada yang bisa menceritakan apa yang terdapat di gambar ini? Ada yang tahu? Ya, Salsa silakan. Di gambar tersebut terdapat seorang siswa yang sedang ulangan, tetapi dia mencetek. Tepuk tangan buat Salsa. Ya, betul ya, seperti yang dikatakan Sasa, bahwa di sini ada seorang siswa. Ada dua orang siswa yang sedang ulangan, tapi seorang siswa ini dia mencontek gitu. Kira-kira Asmaul Husna apa sih yang berkaitan dengan gambar di sini? Nah, yang pertama bahwa dia mencontek ini, gurunya itu kan tidak tahu. Padahal ada Allah yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Apa Asmaul Husnanya? Ya, silakan Sadia. Al-Alim, Bu. Ya, tepuk tangan buat Sadia. Ya, betul sekali yang dikatakan Sadia ya. Asmaul Husna yang berkaitan dengan gambar ini ada Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Dan juga ada Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat ya. Jadi walaupun ya menurut satu siswa ini nih, ketika dia mencontek nilainya besar gitu ya teman-teman, nggak tahu nih kalau nilai saya besar, guru-guru nggak tahu kalau nilai saya besar, ternyata hasil mencontek. Dia nggak tahu kalau ternyata ada Allah yang maha melihat ya, walaupun dia ditutupin, walaupun dia ngumpet di belahan bumi manapun, apa yang dilakukan terlihat oleh Allah. Selanjutnya di sini ada satu gambar lagi. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira anak yang di depan sini sedang apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Amar. Di gambar tersebut ada seorang anak laki-laki yang sedang mencuri uang di dompet. Ya, tepuk tangan buat Amar. Betul, di gambar ini ada seorang anak kecil yang diam-diam mengambil uang dari dompet. Ini sepertinya dompet orang tuanya ya. Dan dilihat dari ekspresinya, dia seperti mengambilnya secara diam-diam. Sama artinya dengan mencuri ya. Dia mencuri uang milik orang tuanya dan berharap orang tuanya tidak tahu. Padahal ada yang tahu, ada yang selalu melihat setiap gerak-gerik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan Asmaul Husna apa? Allah Maha Melihat? Al-Basir. Ya, betul. Ini berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Basir. Anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang harus kalian tonton ya. Kalian tonton, simak baik-baik bagaimana isinya. Nanti akan Ibu tanya, apa yang kalian dapat dari video yang akan Ibu tayangkan ini. Kadang-kadang pembahasan melihat tanpa alat sendiri kita bingung ya, karena kita mengurus, kita menyamakan Allah dengan kita. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun dari yang pernah kita saksikan. Kalau kita melihat perlu, kalau kita mengetahui jarak yang jauh mungkin kita perlu teropong dan sebagainya. Allah nggak perlu yalah. Dan kita bisa bercerita tentang sesuatu yang kita lihat tanpa alat pun bisa. Contoh, orang tidur, pejam matanya, tiba-tiba mimpi rombongan jamaah al-bahjah keliling, melihat apa? Dia mimpi dan mimpi. Setelah bangun, dia bisa cerita panjang, saya berjalan di sana ketemu bulan-bulan, padahal mimpinya 5 menit. Dan memang begitu, mimpi 5 menit tapi ceritanya panjang. Padahal matanya terpejam. Coba tanyakan, kamu melihat dengan apa tadi? Jadi di dunia pun kita punya pengalaman, kita bisa melihat tanpa dengan mata. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Nah, dari video yang sudah kita tonton bersama, ada yang tahu apa yang bisa diambil dari video ini? Saya, Bu. Ya, Kaiza, silakan. Al-Basir memiliki arti bahwa Allah Maha Melihat. Allah melihat tanpa alat bantu seperti manusia. Tepuk tangan buat Keiza. Ya, betul apa yang dikatakan Keiza itu terdapat di dalam video ini. Bahwa Allah Maha Melihat. Al-Basir, Allah Maha Melihat ya.
Allah Maha melihat tanpa memerlukan alat bantu seperti kita sebagai manusia. Kalau kita ingin melihat dengan menggunakan mata, tapi Allah tidak, jangan disamakan dengan kita. Ya, Allah juga tidak membutuhkan alat bantu seperti telinga. Kita kalau manusia ingin mendengar dengan menggunakan telinga, tetapi Allah tidak. Tanpa mata ataupun telinga seperti manusia, Allah Maha melihat. Allah tahu kejadian yang lampau dan kejadian yang akan datang. Allah tahu kalian pernah nyembunyiin uang di mana walaupun semua orang nggak tahu ya. Kemudian Allah juga tahu apa yang kalian mimpikan ya. Seperti tadi dalam video ada seseorang yang bermimpi kemudian dia menceritakan kepada temannya. Temannya kan bohong gitu karena temannya tidak melihat langsung. Temannya itu tidak bisa melihat mimpi temannya yang lain, tetapi Allah tahu apa yang dimimpikan setiap orang. Allah tahu apa yang dimimpikan dia semalam. Allah tahu besok Wisnu mau jadi apa, ya. Allah tahu besok Nisa dia mau pakai baju apa. Allah tahu. Ibu aja nggak tahu, kita semua nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui kejadian yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Anak-anak, seperti yang tadi Ibu bilang di awal ya, kalau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini, hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim itu artinya Allah Maha mengetahui. Ya, jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di bumi dan bahkan di luar bumi. Kemudian di ruang angkasa pun Allah tahu gitu ya. Perilaku kita yang kita sembunyikan pun Allah tahu. Contoh cerminan perilaku kita sebagai manusia untuk mengamalkan Asmaul Husna Al-Alim ini bisa dengan kita selalu berusaha dalam belajar. Kita selalu semangat dalam mencari ilmu, ya tidak malas, rajin ke sekolah. Dengan kita mengamalkan hal-hal tersebut, kita sudah menerapkan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi buat kalian nih, belajar yang rajin, tidak malas di kelas gitu ya. Itu sudah merupakan penerapan dari Asmaul Husna Al-Alim. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir yang artinya itu maha teliti. Allah maha teliti. Dan contoh perilaku atau cerminan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita bersikap cermat, bersikap teliti dalam tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Dalam mengerjakan soal pun kita berusaha untuk teliti. Jangan asal-asalan aja ya ketika ulangan, dibaca dulu yang teliti. Begitu. Kemudian berusaha untuk tidak ceroboh dan selalu senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya. Jadi kalau saya sudah bisa nih yang pelajaran A, saya sudah bisa materi tentang Quran Surat An-Nisa, tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, jangan merasa puas, terus berusaha ditingkatkan. Kalau sudah paham apa itu Al-Quran sebagai pedoman hidup, pelajari tafsirnya, pelajari terjemahannya ya. Jadi sudah bisa mengaji, ditingkatkan mengajinya. Yang tadi ngajinya biasa aja, belajar untuk mengaji dilakukan. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya ada Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' itu artinya Allah Maha mendengar ya. Dan cerminan atau perilaku dari Asmaul Husna As-Sami' yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita peduli serta mendengar dan memperhatikan orang lain. Jadi ketika ada orang yang kesusahan, kita peduli padanya. Ada yang di kelas itu mau mengerjakan tugas nggak punya nih pulpennya, maka kita bisa pinjamkan pulpennya, pinjamkan pensilnya. Itu merupakan bentuk peduli kita terhadap teman kita. Kemudian memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Jadi kalian contohnya ketika orang tua memberi nasihat ya, didengarkan. Ada orang tua, ada guru yang memberikan nasihat, didengarkan. Kemudian ada Al-Basir. Dari Asmaul Husna Al-Basir adalah menjaga pandangan dan melihat yang baik-baik saja. Jadi yang harus kalian ingat,
Allah itu maha melihat apa yang kalian sembunyikan. Allah tahu ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam berbuat ataupun memutuskan sesuatu. Anak-anak, selanjutnya ada dalil dari Asmaul Husna Al-Basir terdapat di Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Anak-anak, dari materi yang Ibu paparkan, ada yang ingin bertanya? Farah, silakan. Bu, izin bertanya, apa manfaat sering membaca Asmaul Husna? Ini ada pertanyaan bagus ya dari teman kalian, Farah. Apa sih manfaatnya kalau kita sering membaca Asmaul Husna? Banyak sekali ya manfaat yang didapat jika kita sering membaca Asmaul Husna. Salah satunya dengan hati menjadi tenang gitu ya. Jadi yang punya masalah, yang pusing, yang galau, yang stres, sering-sering membaca Asmaul Husna ya. Anak-anak, supaya lebih fresh lagi belajarnya, kita akan lakukan games dulu ya. Kita akan bikin lingkaran besar ya. Jadi yuk sekarang semuanya bangun berdiri. Anak-anak, ketika Ibu bilang 1, kalian ucapkan siap sambil buka tangan kirinya lebar-lebar ya. Lalu ketika Ibu bilang 2, kalian bilang sip sambil telunjuknya nempel di telapak tangan teman kalian. Ketika Ibu bilang 3, kalian ucapkan hore sambil tangan kirinya menangkap tangan teman kalian, lalu tangan kanannya berusaha kabur dari tangan teman kalian. Paham? Paham, Bu. Oke, sip. Kita mulai gamesnya ya. 1. Siap. 2. Sip. 3. Bu, ini Reni kena, Bu. Wah, ternyata Reni kena. Kalau gitu sekarang Reni yang akan Ibu kasih pertanyaan ya. Reni, coba jawab ya. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Alim? Al-Alim adalah maha mengetahui. Ya, tepuk tangan buat Reni. Jawabannya betul. Nah, baiklah, ternyata tadi di games yang pertama ini, yang ronde pertama, Reni tidak fokus ya. Kita coba ronde kedua. Apakah ada anak lain lagi yang tidak fokus ataukah semuanya bisa fokus? Siap semuanya? Siap, Bu. 1. Siap. 2. Sip. 3. Alhamdulillah, ternyata setelah dicoba lagi semuanya sudah fokus ya. Tidak ada yang kena satupun. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dan Ibu juga akan membagikan kertas manila. Nanti kertas manilanya ini dibagi 4 ya. Satu kelompok itu dibagi 4. Jadi satu kelompok ukurannya A3 untuk kalian membuat kaligrafi. Bawa pensil warnanya? Bawa, Bu. Krayon dan spidolnya? Bawa, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid,
Teman-teman, kita bagi tugas ya. Aku, Yanwar sama Rizky membuat kaligrafi. Farah, Ani, Amel sama Rizka mewarnai. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kaligrafi Asmaul Husna As-Sami'. Asmaul Husna As-Sami' memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mendengar. Suara apapun yang ada di alam semesta dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu kata pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perilaku yang mencerminkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mendengar adalah mau mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan pembicaraan orang tua, guru, atau orang yang lebih tua dari kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, apakah ada surat yang menjelaskan tentang As-Sami'? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Jadi dalil yang menjelaskan tentang As-Sami' yaitu Maha Mendengar dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Bashir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Mencerminkan perilaku dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dapat diwujudkan dalam ketelitian, mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita juga harus cerdas, cermat dalam menghadapi persoalan. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dipahami melalui firman Allah sebagai berikut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu sami'ul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Baiklah, dari presentasi kami, siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya bagaimana cara membuat kaligrafi agar terlihat bagus.
Terima kasih yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Cara membuat kaligrafi yang bagus adalah: 1. Menggunakan spidol khusus kaligrafi. 2. Menggunakan stabilo, spidol, dan krayon. 3. Kertasnya tidak kotor. 4. Gunakan warna yang terang dan menyala. 5. Adanya gradasi warna untuk memperindah kaligrafi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tadi sudah presentasi di depan kelas ya. Sudah bagus-bagus nih karya kaligrafinya. Nanti ditingkatkan lagi dan yang sudah bagus dipertahankan ya. Kemudian kita refleksikan pembelajaran hari ini, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari tentang Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Basir. Iya, bagus. Al-Basir artinya apa? Ya, Al-Basir itu artinya Allah Maha Melihat. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita berperilaku dimanapun, walaupun kita menyembunyikan perbuatan kita, ada Allah yang Maha Melihat. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Kemudian Allah itu Maha Mendengar, ya. Allah Maha Mendengar walaupun kita bisik-bisik ngomongin orang, ngegibah, jangan sampai ketahuan oleh orang yang kita omongin sebagai objek pembicaraan kita. Tapi Allah tahu kalau kita itu sedang ngegibah orang tersebut. Allah Maha Mendengar gitu. Jadi mulai sekarang kalian sudah tahu nih kalau Allah itu tahu dimanapun kita berada. Allah tahu perbuatan kita, Allah tahu yang kita rasakan, Allah tahu kita suka atau benci sama seseorang. Mulai sekarang perbaiki diri ya dalam kehidupan sehari-hari. Perbaiki diri, berpikir positif, berpikir yang baik-baik, melihat yang baik-baik saja, dan berperilaku yang baik-baik saja. Ada Allah yang senantiasa mendengar dan selalu mengawasi segala perbuatan kita. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Jika kalian sudah paham, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Yanwar silakan. Hari ini kita sudah belajar Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Asami', Al-Basir, Al-Khabir. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Yanwar. Tadi Ibu sudah mengirim tugas latihan lewat Google Form. Nanti kalian kerjakan ya pulang sekolah. Ibu tunggu jawabannya paling lambat jam 4 sore hari ini ya. Kemudian kalian bisa persiapkan untuk minggu depan, bisa baca-baca di rumah. Untuk minggu depan materi berikutnya adalah tentang hakikat sholat dan zikir. Jadi kalian bisa belajar di rumah, baca-baca dulu supaya minggu depan sudah tahu apa yang nanti akan kita pelajari. Hakikat sholat dan zikir itu isinya tentang apa aja sih gitu ya anak-anak. Ya baiklah anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang ku tahu, Belajar, bergerak,
saja